Hukum seharusnya menjadi pelindung untuk rakyat. Kekuasaan seharusnya tunduk kepada hukum. Tapi pertanyaannya, apakah hal tersebut benar-benar terjadi di Indonesia pada saat ini? Ketika hukum bisa diatur dan kekuasaan bisa membeli keadilan, kita harus bertanya ulang, apakah kita masih hidup di negara hukum atau hanya di bawah bayang-bayang kekuasaan yang berbalut hukum? Pertanyaan ini penting sebab hubungan antara hukum, demokrasi, dan kekuasaan bukan hanya sekedar teori di atas kertas. Ia adalah kenyataan hidup yang harus kita rasakan setiap hari ketika keputusan hukum menentukan nasib rakyat, ketika kebijakan pemerintah mempengaruhi keadilan sosial, dan ketika suara rakyat menentukan arah bangsa. Dalam video ini, saya, Aidia Lestari dengan NPM 2510097 dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan akan membahas tentang bagaimana hukum dan demokrasi berjalan berdampingan di Indonesia, melihat dasar teorinya, menelusuri perjalanan sejarahnya, dan memahami bagaimana kedaulatan hukum dan rakyat menjadi fondasi dari sistem kenegaraan kita. Lalu kita akan menelaah contoh nyata ketika hukum benar-benar diuji, sekaligus melihat bagaimana hukum dan kekuasaan bisa bekerja bersama demi satu tujuan besar, yaitu keadilan untuk kita semua. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu dua konsep dasar, yaitu hukum dan demokrasi. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Sedangkan Utrecht menyebutkan hukum sebagai himpunan peraturan yang bersifat memaksa. Jika dilanggar, ada sanksinya. Artinya, hukum bukan sekedar teks di dalam undang-undang. Hukum adalah cerminan dari keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hukum hidup ketika rakyat mempercayainya. Sementara itu, demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Maka secara sederhana, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Namun, demokrasi sejati bukan kebebasan tanpa batas. Demokrasi adalah kebebasan yang diatur oleh hukum, kebebasan yang menghormati hak orang lain. Karena itu, hukum dan demokrasi tidak bisa dipisahkan. Demokrasi memberi ruang partisipasi untuk rakyat, sementara hukum memberi batas agar partisipasi itu tetap adil, tertib, dan beretika. Keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang, saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Kalau kita bicara tentang hubungan antara hukum dan kekuasaan, kita tidak bisa lepas dari satu konsep penting, yaitu kedaulatan, yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun pertanyaannya, siapa yang seharusnya memegang kekuasaan tertinggi itu? Sepanjang sejarah muncul berbagai teori tentang kedaulatan yang membentuk dasar bagi sistem hukum dan politik dunia. Pada masa awal peradaban, kekuasaan dianggap berasal dari Tuhan. Raja hanyalah wakil Tuhan di bumi, dan hukum berasal dari wahyu serta ajaran agama. Sistem ini berlandaskan moral dan spiritual, tapi menutup ruang kritik rakyat. Menentang raja berarti dianggap melawan Tuhan. Muncul masa absolutisme. Raja menjadi sumber hukum tertinggi. Ungkapan terkenal Raja Louis ke-14 dari Prancis, "Litah si moi," yang berarti negara adalah aku. Negara berjalan sesuai kehendak penguasa, cepat dan tegas, tapi beresiko menindas rakyat. Menurut Jean Bodin, kekuasaan tertinggi ada pada negara sebagai lembaga. Negara berhak penuh membuat hukum, dan semua warga harus tunduk. Namun tanpa kontrol, negara bisa berubah menjadi alat kekuasaan elit. Hukum digunakan bukan untuk melindungi rakyat, tapi untuk mempertahankan kekuasaan. Lalu datanglah Jean-Jacques Rousseau dengan Social Contract. Rousseau menyatakan bahwa kekuasaan sejati berasal dari rakyat, dan hukum hanya sah jika lahir dari kehendak hukum rakyat. Namun, jika rakyat dimanipulasi, kehendak umum bisa diselewengkan oleh segelintir pihak. Akhirnya lahirlah teori kedaulatan hukum yang menyeimbangkan segalanya.
Tokohnya antara lain adalah Immanuel Kant dan Hans Kelsen. Dalam pandangan ini, yang berdaulat bukan manusia, bukan raja, bukan rakyat, melainkan hukum itu sendiri. Kekuasaan boleh ada, tapi harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan di atas hukum. Dari sinilah muncul prinsip supremacy of law. Hukum harus menjadi pengendali segala bentuk kekuasaan. Karena tanpa hukum, kekuasaan adalah kekacauan. Dan tanpa keadilan, hukum hanyalah kata-kata kosong. Indonesia memilih jalan tengah, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Serta negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya jelas, rakyat berdaulat tetapi kekuasaan rakyat dijalankan menurut hukum. Rakyat tidak bisa berbuat semaunya, pemerintah pun tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Tanpa hukum, kekuasaan akan menjadi liar. Namun, tanpa rakyat, hukum kehilangan makna. Karena itu, Indonesia berdiri di antara dua kutub, bukan kekuasaan absolut, bukan juga kebebasan tanpa batas. Kita memilih demokrasi yang berlandaskan hukum, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sistem hukum yang digunakan di Indonesia adalah hasil perpaduan hukum adat yang tumbuh dari kebiasaan dan nilai lokal, hukum agama yang berakar dari spiritualitas bangsa, dan hukum kolonial yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Semuanya berpadu membentuk sistem hukum nasional dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, hukum Indonesia tidak hanya mengatur perilaku manusia, tapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan. Pancasila menempatkan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai nilai utama. Hukum yang berlandaskan Pancasila bukan hukum yang kaku, tapi hukum yang hidup, hukum yang tumbuh bersama rakyatnya. Kadang, hukum diuji bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuktikan bahwa keadilan masih hidup. Contohnya, keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang berani menolak revisi undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi lembaga peradilan. Di tengah tekanan politik, keputusan itu adalah bukti bahwa hukum masih punya nyali untuk berdiri tegak. Kita juga melihat peran KPK yang meski diguncang banyak isu, tetap berjuang menegakkan hukum dan menindak pejabat korup. Setiap kali seorang pejabat diseret ke meja hijau, itu bukan hanya soal hukum, tapi juga simbol harapan rakyat bahwa kekuasaan masih bisa dikontrol. Peradilan HAM ad hoc meski belum sempurna juga merupakan langkah berani untuk menatap masa lalu. Ia menunjukkan bahwa Indonesia tidak menutup mata terhadap sejarahnya sendiri. Kita berani belajar, memperbaiki, dan menegakkan keadilan. Dalam sistem demokrasi, hukum dan kekuasaan tidak seharusnya saling menindas, tapi saling melengkapi. Kekuasaan tanpa hukum melahirkan tirani. Sementara hukum tanpa kekuasaan hanyalah teori tanpa kekuatan. Keduanya harus berjalan seimbang. Hukum memberi batas kepada kekuasaan, sementara kekuasaan memberi daya kepada hukum agar bisa ditegakkan. Keseimbangan ini diwujudkan melalui konsep trias politika. Pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang. Ada eksekutif, yakni presiden yang menjalankan hukum. Ada legislatif, yakni DPR, MPR, dan DPD yang membuat hukum. Lalu selanjutnya ada yudikatif, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang menegakkan hukum. Jika ketiganya bekerja sesuai fungsinya, demokrasi akan stabil. Namun jika salah satunya melampaui batas, keadilan bisa runtuh. Tak semua tentang hukum dan kekuasaan adalah cerita suram. Ada banyak bukti bahwa keduanya bisa saling memperkuat. Program seperti Online Single Submission atau OSS dan Mal Pelayanan Publik atau MPP adalah contoh nyata. Kebijakan pemerintah ini lahir dari semangat hukum, mempermudah rakyat, memotong birokrasi, dan menekan pungutan liar. Demikian juga dengan pemilu serentak yang diawasi oleh Bawaslu dan diselesaikan sengketanya di Mahkamah Konstitusi. Di sini, rakyat berdaulat lewat suara dan setiap sengketa diselesaikan dengan hukum, bukan dengan kekerasan. Inilah wajah demokrasi hukum, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun,
Semua sistem ini tidak akan berarti jika rakyat hanya menjadi penonton. Hukum tidak akan kuat tanpa kepercayaan rakyat, dan kekuasaan tidak akan bersih tanpa pengawasan rakyat. Rakyat bukan sekedar objek hukum, tetapi rakyat adalah subjek hukum. Rakyatlah yang memberi legitimasi, rakyatlah yang menjaga agar hukum tetap berpihak pada kebenaran. Ketika rakyat memilih dengan hati nurani, berani mengkritik dengan sopan, dan menolak disuap oleh janji kekuasaan, saat itulah hukum dan demokrasi benar-benar hidup. Negara hukum tidak akan kokoh tanpa warga negara yang sadar hukum. Demokrasi tidak akan matang tanpa rakyat yang cerdas dan kritis. Keadilan bukan datang dari langit, ia tumbuh dari bawah, dari kesadaran kolektif bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Indonesia telah menempuh jalan panjang untuk menjadi negara hukum yang demokratis. Masih ada celah, masih ada penyalahgunaan kekuasaan, masih ada keadilan yang tertunda. Namun, selama rakyat tetap percaya, lembaga hukum tetap berani, dan kekuasaan tetap diawasi, kita semua masih memiliki harapan. Hukum adalah napas dari demokrasi, dan demokrasi adalah jiwa dari hukum. Selama keduanya berjalan seiring, Indonesia akan tetap berdiri sebagai negara yang kuat, adil, dan berdaulat. Karena pada akhirnya, hukum bukan sekedar aturan, tetapi hukum adalah janji. Janji bahwa setiap warga negara, siapapun dia, akan diperlakukan sama di hadapan keadilan. Janji bahwa negara ini dibangun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan janji itulah fondasi sejati dari bangsa yang bernama Indonesia. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan perucapan. Terima kasih sudah menonton pembahasan saya sampai selesai. Semoga apa yang saya bahas bisa memberikan tambahan ilmu untuk kalian semua.